Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Yona Cecil Octaviani Manurung, NPM 20130240009, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi. Pada video sekarang ini, saya akan melanjutkan UU Gerakan Pramuka dari pasal 20 sampai pasal 35, melanjutkan video sebelumnya yang dari pasal 1 sampai pasal 19. Bab 4 tentang kelembagaan terdapat bagian pertama umum yang terdiri dari pasal 20 sampai pasal 23. Pasal 20 berisikan gerakan pramuka bersifat mandiri, sukarela, dan non-politis. Satuan organisasi gerakan pramuka terdiri atas gugus depan dan gugus kuatir. Pasal 21 berisikan gugus depan pramuka berbasis satuan, pendidikan, dan komunitas. Pasal 22 terdiri dari 2 poin, yaitu gugus depan berbasis satuan pendidikan meliputi gugus depan di lingkungan pendidikan formal. Yang kedua, gugus dengan berbasis komunitas meliputi gugus depan komunitas kewilayahan, agama, profesi, organisasi, kemasyarakatan, dan komunitas lain. Pasal 23 berisikan kuatir yang terdiri atas kuatir ranting, kuatir cabang, kuatir daerah, dan kuatir nasional. Bagian kedua tentang pembentukan dan kepengurusan organisasi terdapat dari pasal 24 sampai 27. Pasal 24 berisikan gugus depan dibentuk melalui musyawarah anggota pramuka. Pasal 25 terdiri dari 2 poin, yaitu gugus depan dapat membentuk kuatir ranting, 2. Kuatir ranting dapat membentuk kuatir cabang. Pasal 26 terdiri dari 2 poin, yaitu 1. Kuatir cabang dapat membentuk kuatir daerah, 2. Kuatir daerah dapat membentuk kuatir nasional. Pasal 27 terdiri dari 2 poin, yaitu kepengurusan kuatir dipilih oleh organisasi gerakan pramuka yang berada di bawahnya secara demokratis melalui musyawarah kuatir. Yang kedua, kepengurusan tidak terkait dengan jabatan publik. Bagian ketiga tentang kuatir ranting, kuatir cabang, kuatir daerah, dan kuatir nasional terdiri dari pasal 28 sampai 31. Pasal 28 terdiri dari 6 poin, yaitu pengertian kuatir ranting, tugas kuatir ranting, pembentukan kuatir ranting, pembentukan kepengurusan kuatir ranting, sifat kepemimpinan kuatir ranting, gunanya musyawarah ranting. Pasal 29 terdiri dari 6 poin, yaitu pengertian kuatir cabang, tugas kuatir cabang, pembentukan kuatir cabang, pembentukan kepengurusan kuatir cabang, sifat kepemimpinan kuatir cabang, dan gunanya musyawarah cabang. Pasal 30 terdiri dari 6 poin, yaitu pengertian kuatir daerah, tugas kuatir daerah, pembentukan kuatir daerah, pembentukan kepengurusan kuatir daerah, sifat kepemimpinan kuatir daerah, dan gunanya musyawarah daerah. Pasal 31 terdiri dari 6 poin, yaitu pengertian kuatir nasional, tugas kuatir nasional, pembentukan kuatir nasional, pembentukan kepengurusan kuatir nasional, sifat kepemimpinan kuatir nasional, dan gunanya musyawarah nasional. Bagian keempat tentang organisasi pendukung terdapat dari pasal 32 yang terdiri dari 2 poin, yaitu satuan organisasi gerakan pramuka yang sesuai dengan tingkatannya dan membentuk gugus satuan karya pramuka, gugus drama pramuka, satuan komunitas pramuka, pusat penelitian dan pengembangan, pusat informasi, dan badan usaha. Yang kedua, ketentuan mengenai organisasi pendukung gerakan pramuka ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Bagian kelima tentang majelis pembimbing terdapat pada pasal 33 dan 34. Pasal 33 terdiri dari 4 poin, yaitu pada setiap gugus depan dan kuatir dapat membentuk majelis pembimbing. Yang kedua, tugas majelis pembimbing sebagaimananya. Yang ketiga, unsur majelis pembimbing. Yang keempat, majelis pembimbing dari unsur tokoh masyarakat harus memiliki komitmen yang tinggi terhadap gerakan pramuka. Pasal 34 terdiri dari 2 poin, yaitu 1. Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, tanggung jawab, dan susunan organisasi dan tata kerja gugus depan kuatir dan majelis pembimbing yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka. Yang kedua, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga gerakan pramuka ditetapkan oleh musyawarah nasional. Bagian ke-6 tentang atribut terdapat pada pasal 35 yang terdiri dari 2 poin, yaitu 1. Gerakan pramuka memiliki atribut berupa lambang, bendera, panji, himne, dan pakaian seragam. Yang kedua, atribut gerakan pramuka didaftarkan hak ciptanya. Sekian penjelasan dari saya mengenai UU Pramuka dari pasal 20 sampai 35. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.